Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Jika Anda memiliki uang 1 miliar rupiah, di manakah Anda akan menginvestasikan dana tersebut? Dengan hadirnya ragam pilihan dana investasi masa kini, tak jarang investor akan merasa kebingungan. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang sukses ataupun gagal dalam berinvestasi. Salah satu komponen kunci keberhasilan strategi investasi adalah pada penentuan alokasi aset yang baik. Alokasi aset adalah sebuah teknik berinvestasi dengan melakukan penempatan dana atau sejumlah uang ke dalam beberapa kelas aset. Terdapat berbagai macam kategori kelas aset yang biasa digunakan dalam berinvestasi, seperti saham, obligasi, properti, emas, reksadana, maupun deposito. Sebelum melakukan alokasi aset, investor dapat memperhatikan poin-poin berikut. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan investasi. Penting bagi setiap investor untuk mengetahui tujuan investasinya masing-masing, serta jumlah uang yang dibutuhkan dalam meraih tujuan tersebut. Hal ini akan membantu investor menentukan kelas aset yang akan digunakan. Poin kedua yang harus diperhatikan adalah jangka waktu investasi. Hal ini akan terkait dengan berapa lama investor akan mengalokasikan uangnya untuk diinvestasikan, sehingga akan mempengaruhi tipe investasi yang akan dipilih. Sebagai contoh, jika investor membutuhkan hasil investasinya dalam jangka panjang, maka sebaiknya mempertimbangkan porsi investasi yang lebih banyak pada instrumen saham. Poin ketiga yang perlu diperhatikan investor adalah profil risiko. Sikap investor terhadap risiko yang dapat diterima dengan imbal hasil yang dibutuhkan atau diinginkan juga mempengaruhi alokasi aset. Investor sebaiknya memahami bahwa setiap kelas aset memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda. Profil risiko ini biasanya digolongkan menjadi agresif, moderat, dan konservatif. Setelah 3 poin tersebut terpenuhi, sebaiknya investor membuat perencanaan strategi alokasi aset. Strategi alokasi aset merupakan strategi penyesuaian komposisi portofolio berdasarkan tingkat imbal hasil yang diharapkan. Investor dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyebaran risiko investasi ke beberapa kelas aset. Dengan kata lain, don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menentukan alokasi aset yang sesuai. Misalnya sebagai berikut. Teknik yang pertama yaitu penggunaan pendekatan tradisional. Dalam teknik ini, seorang investor yang konservatif dapat mengalokasikan porsi investasi ke kelas aset saham sebesar 20%, kelas aset obligasi sebesar 70%, dan kelas aset pasar uang sebesar 10%. Untuk investor yang moderat, dapat mengalokasikan ke kelas aset saham sebesar 50%, obligasi sebesar 45%, dan pasar uang sebesar 5%. Sedangkan untuk investor yang agresif, dapat mengalokasikan ke instrumen saham sebesar 80%, obligasi sebesar 20%, dan tanpa harus mengalokasikan ke instrumen pasar uang. Teknik kedua yang dapat digunakan untuk menentukan alokasi aset, yaitu menetapkan alokasi aset berdasarkan usia. Ketika investor bertambah tua, penting bahwa alokasi aset disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tersebut. Umumnya, alokasi aset secara bertahap harus berubah ke arah yang lebih konservatif seiring pertambahan usia, yaitu dengan alokasi lebih banyak ke aset yang lebih aman, seperti obligasi dan deposito, dan makin kurang ke aset berisiko, seperti saham. Saat investor mencapai usia pensiun, penting untuk memiliki aset yang menghasilkan pendapatan cukup dalam portofolio, seperti deposito maupun obligasi, untuk menggantikan hilangnya pendapatan. Teknik ketiga dalam menentukan alokasi aset yaitu memilih investasi dengan diversifikasi pada industri dan geografi. Sangat penting bagi investor untuk mempertimbangkan diversifikasi pada berbagai sektor industri dan geografi. Jika Anda bertujuan melakukan diversifikasi, Anda tentunya tidak ingin kelebihan investasi pada satu kelas aset, sektor, ataupun saham. Tidak hanya itu, diversifikasi geografi juga dapat membantu investor agar tidak bergantung pada kinerja suatu negara atau daerah saja. Dan investor akan rentan terhadap risiko mata uang jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut. Demikian Weekly Investment Podcast dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.